Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli silki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah teman-teman, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini diberikan kembali kesempatan untuk bisa sama-sama hadir di sebuah majelis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biryadil jannah farta'u biha." Jika kamu tidak sengaja melewati taman-taman surga, maka berhentilah dan mampirlah ke dalamnya. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majelis zikir ataupun majelis ilmu." Maka siapapun yang hari ini hadir duduk di majelis ilmu, dia sebenarnya sedang duduk di dalam taman-taman surga. Mudah-mudahan karena hari ini kita sudah berusaha untuk bisa duduk di taman-taman surga di dunia, kelak kita benar-benar akan bisa masuk ke dalam taman-taman surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu terucapkan kepada teladan kita, suri tauladan Ustazuna alam, guru bagi semesta alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang istiqomah sehingga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebagaimana biasa hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita. Dan untuk Sabtu yang kedua, maka kita masuk kepada tema fikih. Yang kita sudah membahas secara urut fikih tentang ibadah yang paling utama kita, yaitu tentang sholat. Yang diawali dengan bagaimana tata cara wudhu yang baik dan benar, termasuk dengan tayamumnya jika tidak ada air, dan siapa saja yang boleh bertayamum, itu sudah kita bahas. Lalu kita sudah membahas juga tentang bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalau kalian sholat, tolong sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Padahal kita ini nggak ada yang pernah hidup semasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak ada yang pernah ngelihat bagaimana Nabi dulu sholat. Tapi kita diminta oleh Nabi kalau sholat seakan-akan seperti kalian melihat saya sholat. Jadi contohlah bagaimana Nabi sholat, maka seperti itu kita harus sholat. Dari cara Nabi mengangkat tangannya, Nabi menaruh tangannya, posisi rukuknya, bacaan Nabi apa saja, bagaimana ketika sujud apa yang harus menempel, mana yang tidak boleh ditempelkan di tempat sujudnya, semua sudah kita bahas sampai akhir selesai sholat, yaitu salam. Dan di bulan lalu kita sudah membahas tentang zikir-zikir setelah sholat. Minimal yang teman-teman tolong untuk diamalkan, diingat, setelah sholat yang pertama kali dibaca adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa kali? Minimal 3 kali. Lebih dari 3 kali silahkan saja. Kalau teman-teman merasa memang kayaknya istighfar saya kurang, saya pengennya 30 kali, silahkan. Bahkan Nabi itu istighfar sehari semalam kurang lebih 100 kali. Jadi istighfarnya jangan nunggu sholat doang. Di dalam aktivitas kita lagi nunggu, teman-teman misalnya lagi kena macet dan lain sebagainya, istighfar. Jangan istighfar hanya di dalam waktu sholat atau ketika sedang marah sama orang. Itu pun alhamdulillah kalau marah sama orang ucapnya istighfar. Biasanya yang keluar adalah kebun binatang. Semua dikeluarin semua. Nah, maka kita istighfar setelah selesai sholat. Yang kedua, tolong teman-teman dawamkan atau biasakan minimal, ini minimal ya teman-teman, setelah istighfar 3 kali, baca tasbih, tahmid, dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Masing-masing 33 kali. Subhanallah, 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 sampai 33 kali. Setelah itu, alhamdulillah, 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 33 kali. Setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Berarti totalnya berapa?
99. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkapi, sempurnakan menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka itu dilengkapi menjadi 100. Setelah itu apa yang dibaca minimal, Kak Reza cuma nyampaikan yang minimal-minimal saja, yang tolong jangan teman-teman tinggalkan. Setelah sholat zikirnya atau bacaannya ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ya. Kalau teman-teman sanggup masing-masing 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi 1 kali. Jadi 10 ya, 3, 3, 3, dan 1. Kenapa kata Nabi SAW, siapapun yang membaca Al-Ikhlas, nilainya itu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kalau teman-teman bacanya 3 kali, seperti teman-teman menghatamkan Al-Quran. Al-Ikhlas itu nilainya sepertiga Al-Quran. Kalau Al-Falaq dan An-Nas, seperti dia sedang membentengi dirinya. Karena 2 surat ini adalah 2 surat untuk membentengi diri daripada godaan-godaan jin atau setan. Biar teman-teman gak kena gangguan-gangguan setan. Setan tuh goda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nanti teman-teman bisa buka surat Al-A'raf ayat 17. Jadi setan tuh bersumpah kepada Allah, saya akan menggoda anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Semuanya. Mau maju kena setan, ke kanan juga kena setan, ke kiri juga ada setan, mundur ke belakang juga ada setan. Makanya teman-teman jangan kaget, hari ini kita hidup di sekitaran kita banyak setan. Kalaupun bukan setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia. Siapa itu setan kalangan manusia? Yang kalau teman-teman lagi sholat, ada temennya di sebelahnya yang godain, yang bikin ketawa, yang ngelitikin, yang segala macam. Gunanya apa? Godain orang yang lagi sholat. Nah, itu setan dari kalangan manusia. Maka baca itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu tutup dengan ayat kursi. Ini Kak Reza cepat karena kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya. Ayat kursi itu keutamaannya adalah kalau teman-teman membaca ayat kursi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menghalangi dirinya dengan surga kecuali kematian. Karena orang kalau mau masuk surga syaratnya harus mati dulu, dan kalau belum mati belum bisa nanti masuk surga. Jadi kalau ada orang mau masuk surga, dia pasti harus mati dulu. Itu pun gak langsung masuk surga kan? Nunggu dulu nanti hari kiamat, ditegakkannya hisab, dihitungnya amal dan lain sebagainya. Maka baca ayat kursi. Nah, itu minimal ya. Dan teman-teman sepertinya udah hafal semua itu. Subhanallah udah hafal, alhamdulillah udah hafal, Allahu Akbar udah hafal. Tinggal yang la ilaha illallah teman-teman hafalkan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas apalagi. Setiap sholat kan kita bacanya itu doang. Karena hafalnya baru surat-surat pendek itu doang. Kita baca. Dan ayat kursi. Kalau ayat kursi belum hafal gimana Kak? Cari mushaf, buka handphone, baca ayat kursi. Nah, itu minimal. Kalau teman-teman mau lebih keren lagi, mau lebih bagus lagi, setiap subuh dan asar tambah dengan bacaan yang namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi sampai akhir. Nah, itu yang teman-teman minimal hafal dan baca setelah selesai sholat. Jadi jangan buru-buru kalau selesai sholat. Oke, itu ya teman-teman. Nah, maka fikih ibadah setelah zikir, maka itu adalah berdoa. Maka hari ini kita masuk kepada fikih ibadah, yaitu fikih tentang doa. Karena saya yakin, Kak Reza yakin teman-teman sangat banyak permintaannya kepada Allah, sangat banyak harapan dan keinginan yang mudah-mudahan teman-teman berharap bisa dikabulkan Allah, maka salah satu caranya adalah dengan berdoa. Tapi ternyata berdoa ini memiliki adab, memiliki cara yang harus kita lakukan agar kita bisa segera dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ada 7 adab, ada 7 hal yang harus kita lakukan, yang harus kita ketahui di dalam kita berdoa. Teman-teman sudah tahu ya, berdoa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
tentang hajat, tentang keinginan yang kita inginkan. Apapun yang teman-teman harapkan, silahkan minta kepada Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menggambarkan kepada kita semua, Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam, bahkan kalau meminta garam, minta berdoa kepada Allah. Minta garam doang kepada Allah. Apalagi kita menginginkan sesuatu hal yang besar. Doni misalnya minta jodoh, itu kan udah berjodoh kan. Doa sama Allah, jangan nanti main sibuk di Instagram, di TikTok. Minta doa sama Allah. Ya Allah, kasih saya jodoh yang baik, yang soleha. Nah, itu berdoa jadinya. Kenapa? Karena kita yakin semua yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah sumbangsih atau karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang memiliki kehendak, kita minta kepada Allah. Kita bisa buka dulu ayat Al-Qur'annya. Teman-teman buka surat Al-Baqarah. Ini rangkaian tentang ibadah puasa, tapi di akhir yang paling bawah itu tentang berdoa. Surat Al-Baqarah ayat 186. Silakan teman-teman buka surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 186. Silakan dilihat, Kak Reza bacakan, nanti kita coba jelaskan isi daripada kandungan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku, di sini maksudnya hamba-hamba Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Allah. Jadi kalau ada hambanya, kalau ada umat Islam yang nanya kepada Nabi tentang Allah, Allah tuh bagaimana sih? Allah tuh sebenarnya di mana sih misalnya? Ada orang yang bertanya seperti itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada orang yang bertanya itu, anni fa inni qarib. Katakanlah sesungguhnya aku dekat. Jadi Allah tuh sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita di dalam surat Qaf di ayat yang lain. Maka karena Allah sangat dekat dengan kita, maka pintalah sesuatu itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu sangat dekat. Maka ayat itu dibilang, atau Allah mengatakan dalam ayat itu, aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa. Jadi di sini ada rumusnya bahwa orang yang berdoa, kalau dia doanya benar sesuai dengan apa yang dituntunkan, maka Allah pasti akan kabulkan doanya. Pasti Allah akan kabulkan doanya. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau cara berdoanya, kalau adabnya di dalam berdoa itu benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kepada mereka bahwa Allah itu dekat dan aku, Allah Subhanahu wa taala maksudnya, akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi yakinlah teman-teman, ketika kita sedang meminta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan doa-doa kita yang kita panjatkan. Yakin dan percaya. Kalau teman-teman ragu, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jadi orang yang hafal Quran. Tapi kayaknya nggak mungkin ya Allah, karena saya jarang baca Quran. Kalau teman-teman berdoanya aja belum yakin,
Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doa tersebut? Maka kalau teman-teman meminta kepada Allah, pastikan teman-teman yakin, husnuzon, percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita selama sesuai dengan apa yang dituntunkan. Nah, nanti kita akan bahas itu. Apa yang dituntunkan di dalam berdoa. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maka di dalam Al-Quran ini sudah disebutkan syaratnya agar Allah itu mengabulkan doa-doa kita adalah yang pertama, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Ibadah yang Allah perintahkan jangan ditinggal. Jadi kalau orang itu doanya mau dikabulkan, maka dia harus menguatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah mereka beriman, percaya bahwa Allah akan kabulkan setiap doa-doanya. Teman-teman, ada yang pernah main panahan ya? Di dalam panahan itu ada 3 unsurnya. Yang satu ada busurnya, panahannya itu. Yang kedua ada anak panahnya. Yang ketiga ada targetnya. Tujuannya kan yang ada angka-angkanya itu. Maka di dalam berdoa, yang disebut dengan target itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdoa harus langsung kepada Allah, jangan lewat yang lain. Hari ini kita ramai misalnya orang berdoa datangnya malah ke kuburan. Minta sesuatu kepada yang ada di dalam kubur. Karena saya selalu sampaikan, yang di dalam kubur itu dia lagi butuh doa. Dari orang yang masih hidup, didoakan agar Allah ampuni dosanya. Jangan malah kita datang ke kuburan minta doa. Datang ke kuburan, Mbak, tolongin saya besok mau ulangan. Nanti kalau mbahnya jawab gimana? Iya, nanti saya karena mbahnya udah meninggal kan serem juga. Maka teman-teman harus tahu, meminta itu langsunglah kepada Allah. Bukan kepada dukun, bukan kepada kuburan-kuburan, bukan kepada pohon-pohon yang sebagian orang bilang ini pohonnya keramat dan lain sebagainya. Berdoalah langsung kepada Allah. Nah, itu adalah targetnya. Targetnya adalah Allah SWT. Doa kita tuh apa? Doa kita tuh anak panahnya. Anak panah ini adalah doanya yang ingin ditargetkan kepada Allah. Nah, yang membuat kuat itu adalah ketika ibadahnya bagus, maka nanti busurnya itu, si panahannya itu bagus juga. Nggak melehoy kalau kata orang. Ada panahan yang kalau ditarik terlalu kencang malah patah dan lain sebagainya. Yang menguatkan itu, yang bikin bagus busur panahnya itu adalah ibadah-ibadah kita. Nah, nanti tinggal terakhir, keyakinan teman-teman di dalam berdoa itu adalah sebagaimana kuatnya tarikan teman-teman. Jadi kalau main panahan kan ada yang kemarin baru segini dilepas. Saya itu belum nyampe target. Kenapa? Lemes banget tariknya dia. Maka tariknya harus kuat. Tarikan yang kuat itu adalah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi hendaklah mereka itu memenuhi perintah Allah, beriman kepada Allah agar mereka mendapati kebenaran. Nah, inilah ayatnya tentang berdoa. Jadi minta kepada Allah, insya Allah yakin bahwa Allah pasti akan kabulkan doa-doa kita selama caranya benar sesuai dengan tuntunan daripada agama kita. 7 yang teman-teman harus lakukan atau ingat di dalam berdoa. Yang pertama, tidak boleh berkata, saya sudah berdoa ya Allah tapi tidak dikabul-kabulkan. Kadang-kadang kan ada orang bilang, ya Allah saya sudah berdoa sekian lama tapi sampai sekarang juga belum dikabulkan. Itu nggak boleh diucapkan. Berarti teman-teman sudah mulai ragu bahwa jangan-jangan Allah ini tidak mengabulkan doa saya. Teman-teman jangan lupa ya, cara Allah mengabulkan doa itu ada 3 caranya. Yang pertama, doa yang teman-teman ucapkan, yang teman-teman panjatkan, memang langsung Allah berikan sesuai dengan doanya. Contoh, ya Allah saya pengen punya motor ya Allah, motor Ninja yang 250 misalnya cc. Itu bisa jadi Allah akan kabulkan sesuai dengan doa yang teman-teman harapkan, persis seperti doa yang teman-teman ucapkan. Itu yang pertama caranya.
Yang kedua, boleh jadi Allah kabulkan, tapi cara pengabulannya tidak seperti yang teman-teman inginkan, karena Allah tahu yang kayak gitu nggak bagus buat kita. Contoh, anak kecil minta sama orang tuanya, nangis sampai keluar air mata, habis sudah kering itu air matanya, nggak ada lagi air matanya. Dia minta kepada orang tuanya, padahal dia masih SD kelas 3 misalnya. Mas, saya pengen punya motor. Dia aja kagak nyampe itu, injek tanahnya itu. Masih kecil itu bocah segini. Ketip angin juga badannya oleng gitu dia. Maka kira-kira orang tua yang baik akan beliin itu motor atau enggak untuk anaknya? Enggak, paling dibeliin sepeda listrik itu anaknya. Yang rada kecilan. Atau enggak naik sepeda aja dulu. Kenapa? Orang tuanya tahu bahwa motor itu bukan yang terbaik untuk anaknya. Kenapa? Belum saatnya. Nah, boleh jadi doa-doa kita yang kita minta kepada Allah, Allah tidak memberikan seperti yang kita harapkan, karena Allah tahu yang kayak gitu gak cocok buat kita. Yang cocok buat kamu ini. Nah, diberikanlah kita. Jadi boleh jadi nih teman-teman, jangan-jangan kita nih berdoa sebenarnya udah Allah kabulin, tapi Allah mengganti doa kita yang kita minta kepada Allah dengan sesuatu yang tidak sesuai, padahal Allah tahu itulah yang lebih baik untuk kita. Nah, maka teman-teman bisa buka surat Al-Baqarah ayat 216. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Telah diwajibkan kepada kalian, kepada kamu untuk berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Nah, kata Allah apa? Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik untukmu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah itu maha mengetahui, kita ini gak tahu apa-apa. Jadi tadi ada orang minta motor tapi dikasih sepeda. Kenapa? Orang tua tahu motor itu belum baik, belum cocok untuk anak tersebut. Kamu sekarang cocoknya baru sepeda. Nah, jangan-jangan kita kayak gitu kan? Berdoa kepada Allah bukan tidak dikabulkan. Sudah dikabulkan, tapi Allah bentuk atau Allah berikan pengabulan doa-doa kita dalam bentuk yang lain. Nah, maka tidak boleh. Adab yang pertama, tidak boleh kita berkata, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, teman-teman harus tahu ya. Doa kita boleh jadi bukan tidak dikabulkan, tapi diganti dengan apa yang lebih baik untuk kita. Atau yang ketiga, boleh jadi cara pengabulan Allah Subhanahu wa taala adalah doa kita menjadi sebab kita dijauhkan dari bala, musibah. Jadi doa kita itu diganti oleh Allah dengan cara dijauhkan dari musibah. Misal, teman-teman minta jadi orang kaya. Punya harta, ya Allah saya pengen punya harta 500 juta. Pengen jadi orang kaya. Boleh jadi Allah nggak kabulkan itu, tapi teman-teman pernah diselamatkan dari musibah besar, yang kalau musibah itu sampai kepada kita, biaya operasinya bisa lebih dari 500 juta misalnya. Berarti teman-teman udah dikasih duit 500 juta itu. Tapi dalam bentuk apa? Diselamatkan dari musibah. Kalau teman-teman tabrakan, terus kecelakaan, terus matanya misalnya buta. Ini bukan Agus tapi ya, lain ini ya. Agus kan kecelakaannya itu disiram pakai air panas. Ini teman-teman kecelakaan terus jatuh yang kena bola matanya sehingga dia buta. Teman-teman lebih baik punya mata bisa melihat atau dikasih orang 500 juta tapi buta matanya? Mana teman-teman pilih? Pasti bisa ngelihat walaupun gak punya duit 500 juta. Daripada saya buta tapi dikasih 500 juta. Maka saat itu ketika Allah selamatkan kita dari peristiwa atau musibah yang harusnya menimpa mata kita, tapi Allah selamatkan, itu disebabkan doa-doa kita. Nah, maka kita harus yakin bahwa ketika kita berdoa, Allah pasti mengabulkan doa-doa kita.
Jadi nggak boleh berkata, aku sudah berdoa tapi Allah tidak mengabulkan. Kata Nabi SAW, la yazalu yustajabu li abdi malam yada'u bi ismi au qati'ah rahimah malam yasta'jil. Doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan. Jadi syaratnya ini ya, kalau berdoa nggak boleh untuk keburukan. Kalau keburukan itu bukan doa tapi nyumpahin. Yarin gua doain kecelakaan lo. Ah, itu bukan doain namanya, itu nyumpahin. Doa yang kayak gitu yakin gak bakal dikabulkan. Kalau ternyata terjadi bukan karena doa kita, memang itu sudah takdir dari Allah. Biarin, songong dia sama gua. Kita kecelakaan dia. Pulang dia kecelakaan. Itu bukan karena doa kita ya. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa yang isinya adalah keburukan atau untuk memutuskan tali silaturahim. Tapi memang udah qadarullah, sudah takdir dari Allahnya dia akan kecelakaan. Kita ngomong ataupun enggak dia pasti kecelakaan. Jadi jangan dikira bukan nih, hati-hati loh mulut gua. Ajaib ini. Jangan ya. Karena itu tidak akan dikabulkan. Maka berarti seseorang yang berkata di dalam berdoanya, ya Allah, saya sudah berdoa tapi saya tidak melihat doa saya dikabulkan. Itu adalah ucapan yang tidak boleh diucapkan. Selama doa teman-teman baik, bukan nyumpahin orang, bukan di dalam keburukan, bukan untuk memutuskan silaturahmi, maka insya Allah doanya akan dikabulkan. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, di dalam berdoa kita harus menghadirkan hati, khusyuk. Pernah nggak teman-teman lihat orang berdoa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya duluan. Dia berdoa tapi nggak ada kekhusyuan. Dia berdoa tapi sambil lewat aja gitu. Kan yang penting berdoa, bukan yang penting berdoa. Kalau orang berdoa, dia harus menghadirkan hati khusyuk, meminta dengan yakin. Ini lagi berdoa. Buka WA lagi, baca dulu, terus bentar dah. Masukin kantong, lanjut lagi berdoa. Itu doa yang mana? Doa yang seperti itu tidak dikabulkan. Kenapa? Tidak menghadirkan hati. Maka kata Nabi SAW, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Itu syaratnya ya. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang-orang yang hatinya lalai. Tadi yang Kak Reza bilang. Dia berdoa tapi gak khusyuk. Dia berdoa tapi dia gak ngerti apa yang dia baca. Kok bacanya Robbana Atina? Iya dari SD saya udah diajarin. Kalau berdoa itu Robbana Atina. Artinya apa? Gak tahu artinya. Atau dia berdoa yang lain yang dia sendiri gak tahu artinya. Nah, maka tolong teman-teman ketika berdoa pastikan teman-teman khusyuk, yakin dan mengerti tentang doa yang dibaca. Coba lihat kalau lagi sholat Jumat. Khotib berdoa kan? Yang di belakang amin. Amin. Teriak doang dia amin. Dia nggak tahu itu khotibnya doa apa. Dia nggak ngerti itu yang dibaca apa. Boleh jadi dia cuma teriak-teriak doang amin. Bisa jadi dia teriak amin karena sebelahnya temannya itu nama bapaknya. Amin. 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 Sambil ngeledekin teman sebelahnya. Nah, maka yang seperti itu tentu doanya tidak akan dikabulkan. Kenapa? Doanya tidak datang dengan hati. Doanya adalah datang dengan ketidaksengajaan atau bahkan dia tidak mengerti tentang doa-doanya. Terus gimana Kak? Biar gampang. Kalau mau gampang doa pakai bahasa Indonesia aja ya teman-teman ngerti. Ya Allah, maafin ya saya banyak dosa. Aslinya kan itu Rabbi firli kan gitu kan. Ya Allah ampuni dosa saya. Karena teman-teman gak ngerti bahasa Arab, bingung pakai bahasa Indonesia. Gak bisa pakai bahasa Indonesia, saya orang Jawa, pakai bahasa Jawa. Ya. Yang terpenting ketika meminta kepada Allah, datangkan hati yang khusyuk,
yang serius, yang yakin bahwa saat kita berdoa, saat itu Allah mendengar doa kita dan Allah akan kabulkan doa-doa. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang harus teman-teman lakukan di dalam berdoa adalah memuji Allah lalu baru berdoa. Jadi kalau mau berdoa itu jangan ujuk-ujuk kalau bahasa kitanya. Jangan langsung berdoa, tapi puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, makanya kalau berdoa di dalam forum-forum atau ada pertemuan, biasanya ucapan doanya kan diawali dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Dia memuji dulu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu adab di dalam berdoa. Ya mirip-mirip kalau teman-teman lagi pengen minta sesuatu sama orang tua, tiba-tiba teman-teman mijitin orang tua. Gak ada apa-apa, tiba-tiba anaknya mijitin orang tua. Sampai orang tuanya bingung, ini kenapa sih mijitin? Udah selesai mijit baru. Boleh nggak mau beli? Boleh nggak kalau saya minta? Ternyata sebelum dia minta kepada orang tuanya, dia baik-baikin dulu orang tuanya. Nah, jadi sampai nanti orang tuanya udah paham. Tiba-tiba orang anaknya mijit, nah mau apaan sih emang? Nah, gitu. Kenapa? Karena dia paham bahwa kalau sudah datang untuk memuji, melakukan kebaikan pasti ada maunya orang tuanya. Maka Allah juga memberikan adab kepada kita. Para ulama menuliskan kalau mau berdoa tolong dipuji dulu Allah Subhanahu wa taala. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata ada seorang Arab Badui, orang Arab dari kampung, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu kalimat yang aku bisa mengucapkannya." Jadi kalimatnya yang gampang-gampang aja ya Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Itu semua isinya adalah pujian kepada Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah adalah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Maha besar Allah, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Dan seterusnya, kita memuji dulu Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang Arab Badui itu bilang, "Ya Rasulullah, itu semua untuk Rabbku. Lalu manakah yang untukku?" Maka beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Artinya, Nabi SAW ingin mengajarkan sebelum minta puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka teman-teman yang paling gampang memuji Allah Subhanahu wa taala gimana? Ketika teman-teman mau berdoa, teman-teman awali dengan misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditambahkan dengan salawat. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu teman-teman nanti mulai berdoa. Ya. Jadi berdoa itu kalau bisa adabnya adalah sebelum meminta apa yang kita inginkan, puji dulu Allah Subhanahu wa taala, baca dulu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang keempat yang harus kita lakukan di dalam berdoa, setelah kita memuji Allah, bersolawatlah kepada Nabi. Jadi habis memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, baru ucapkan permintaan yang kita inginkan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ada tingkatan di dalam bersolawat saat berdoa. Yang pertama, bersolawat sebelum memanjatkan doa. Jadi sebelum berdoa, baca dulu solawat setelah kita tadi memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersolawatnya di awal, lalu ketika kita berdoa, dan ketika kita sudah menyelesaikan doa-doa kita. Nah, yang ketiga adalah bersolawat di awal dan di akhir. Jadi ada yang di awal dan di akhir, di awal, di tengah dan di akhir. Ada yang cukup dengan di awalnya saja. Yang terpenting apa? Ada sholawat di dalam doa-doa kita. Karena ini adalah wasilah cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji hamba Allah yang terbaik,
yaitu memuji atau bersalat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, yang harus kita lakukan di dalam berdoa atau adab di dalam berdoa adalah mengangkat tangan ketika berdoa. Dan mengangkat tangan ini ada tata caranya. Orang Kristen, orang Nasrani ngangkat tangan nggak kalau berdoa? Angkat kan? Juga. Makanya ada yang bilang salam yang kayak gini itu jangan dilakuin ya. Ini salamnya orang Buddha. Saya nggak tahu ya, orang Buddha. Terus gimana Kak kalau mau salaman namanya bukan murid? Teman-teman cukup begini. Saya belum baca persis itu. Apakah benar itu dari Buddha atau tidak? Itu namanya kita dikenal dengan namaste. Maka Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengangkat tangan ketika berdoa. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW menceritakan tentang seseorang, yaitu seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, terus tubuhnya penuh dengan debu, karena di padang pasir ya, kalau kebanyakan jalan rambut kusut kena angin kan, terus bajunya mulai berdebu. Lalu orang itu mengangkat tangannya ke langit. Maksudnya mengangkat tangannya ke langit bukan tangannya sampai ke langit ya, tapi mengangkat tangan meminta seakan-akan dengan yang ada di atas langit. Seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberikan makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Tapi Nabi ingin memberikan informasi kepada kita bahwa kalau mau berdoa angkatlah tangan. Kan kalau teman-teman berdoa usahakan jangan nyender. Tahu teman-teman doa orang nyender. Jadi tangannya nempel di pahanya gitu kayak orang malas. Jadi diangkat. Maka adabnya diajarkan oleh Ibnu Rajab. Ada dua cara mengangkat tangan ketika berdoa secara umum ya. Mengangkat tangan ketika berdoa. Yang pertama, mengangkat tangan dengan menjadikan bagian punggung telapak tangan diarahkan ke arah kiblat. Ini punggung tangan diarahkan ke arah kiblat. Arah kiblatnya di sana berarti begini ya, bukan teman-teman begini ya. Jadi teman-teman berdoa di sini dia. Jadi dia ke depan. Begini ya. Ini kalau kata Ibnu Rajab. Mengangkat tangan dengan menjadikan bagian punggung telapak tangan diarahkan ke arah kiblat. Sambil yang berdoa menghadap kiblat. Nah, jadi pasti yang doa menghadap kiblat terus ininya diarahkan ke kiblat. Jadi kayak gitu ya. Orang aneh itu kalau berdoa. Sedangkan bagian telapak tangan dalamnya diarahkan ke wajahnya. Itu cara pertama. Cara ini diriwayatkan adalah ketika Nabi sedang doa istisqa. Apa itu istisqa? Salat meminta hujan. Jadi kalau di negara kita nih udah lama nggak hujan, musim kemarau terus, maka orang-orang tuh harus melakukan sholat istisqa, sholat yang dilakukan untuk meminta hujan, lalu berdoa kepada Allah di dalam doa istisqanya itu. Dengan cara apa? Nabi mengangkat tangannya, ini diangkat ke menghadap kiblat, lalu wajahnya itu atau tangannya menghadap ke wajah. Di riwayat yang lain pernah Kak Reza baca, Nabi itu kalau di dalam sholat istisqa mengangkat tangan sangat tinggi. Sampai-sampai mohon maaf ya, jubah Nabi itu yang longgar itu seperti terlihat bagian ketiak Nabi SAW karena Nabi sangat tinggi. Itu saking mintanya hujan. Kan kadang-kadang kalau teman-teman ngeliat ada orang khusyuk banget berdoa kan, ya Allah gitu ada ya. Tinggi banget yang katanya. Kalau belum mandi jangan tinggi-tinggi ya. Jadi yang pertama itu adab. Yang kedua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, mengangkat kedua tangan dengan menjadikan bagian dalam telapak tangan dihadapkan ke langit. Tadi kalau yang pertama telapak tangannya menghadap ke wajah, yang kedua menghadap ke langit. Berarti dia begini. Dan mengangkatnya setinggi bahu atau pundaknya. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Ibnu Sirin di dalam Al-Jami'ul Ulumul wal Hikam. Jadi dua caranya ya teman-teman secara umum. Begini, menghadapkan ininya ke arah kiblat, lalu telapak tangan bagian dalamnya ke wajah. Atau yang kedua,
seperti orang yang meminta, yaitu bawah atau bagian dalamnya mengangkat atau menghadap ke langit dan diangkat setinggi bahunya. Ini jadi kelihatan orang serius kalau doa. Jangan orang doa begini. Nah, itu kelihatan dia biasa. Atau secara khusus yang pernah Kak Reza baca adalah ketika khotib atau ketika orang yang sedang memberikan tausiah dalam sholat Jumat. Itu mengangkat tangan dengan cara mengacungkan telunjuknya. Seperti orang yang sedang mengucapkan syahadat. Dia berdoa seperti itu. Nah, maka secara umum kalau berdoa itu seperti itu ya teman-teman, cara mengangkat tangan. Ada orang berdoa begini ya. Pernah ngeliat ya? Sebagian saudara kita kalau doa kunut ya. Ada yang kalau habis begini katanya doa nolak bala di gitu. Wallahu a'lam bishawab. Reza belum sampai ke sana ya. Jadi belum tahu ada riwayat yang dikatakan. Jadi dari tadinya begini terus begini. Nolak bala katanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, yang kelima tadi caranya. Kalau yang keenam ini adalah bertawasul. Tawasul itu adalah ada perantara yang membuat doa kita semakin cepat dan kuat. Yang diajarkan adalah dengan cara 3. Agar doa ini bisa lebih cepat juga boleh bertawasul atau boleh lewat perantara wasilah 3 hal. Yang pertama, sebelum berdoa, tawasulnya itu perantaranya adalah dengan mengucapkan Asmaul Husna. Sifat-sifat Allah yang baik. Misalnya mau minta rizki, ya Allah ya Razzaq. Ya Allah, Engkaulah yang maha memberikan rizki. Berikanlah rizki kepadaku ya Allah. Yang banyak, yang melimpah, yang halal, yang berkah ya Allah. Tapi diawali dengan dia mengucapkan Asmaul Husna. Ya Allah ya Hadi, yang memberikan petunjuk, berikan saya hidayah ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Ghafur, berikan saya ampunan atas doa-doa saya. Nah, jadi dia mengucapkan dengan Asmaul Husna sebagai wasilah. Yang kedua, tawasul dengan menyebutkan amal solih yang terbaik. Ini kisahnya tentang 3 orang yang terjebak di dalam sebuah goa. Mereka ada batu besar menghalangi pintu goa tersebut, lalu mereka masing-masing diminta untuk berdoa sambil menyebutkan kebaikan mereka. Misal, teman-teman pernah nolong anak yatim atau pernah infak kepada anak-anak yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan, teman-teman berdoa, ya Allah, dulu saya pernah nolongin orang yang lagi susah ya Allah. Saya ikhlas karena Engkau ya Allah nolongin dia. Kalau itu diterima di sisimu ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah agar doa saya dikabulkan. Ya Allah, tolong saya sekarang. Dulu saya tolong orang lain, sekarang tolong saya. Nah, jadi dia menyebutkan kebaikan yang pernah dia lakukan atau amal soleh yang pernah dia lakukan. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tawasul, yaitu dengan cara menyebutkan Asmaul Husna. Yang kedua dengan menyebutkan amal soleh yang terbaik yang teman-teman rasa ini amalan yang luar biasa pernah teman-teman lakukan. Jadikan itu wasilah. Yang ketiga, tawasul dengan cara perantara doa orang soleh yang masih hidup. Ada nih ustadz, ada pak kiai, ada ulama yang terkenal yang soleh luar biasa. Teman-teman datang kepada orang tersebut, ustadz doain saya ya. Saya mau ulangan. Saya mau tes masuk kerja. Saya pengen tes masuk universitas. Atau ada ulama terkenal, atau kayak tadi misalnya ada syekh dari Palestina yang kita tahu beliau adalah orang yang solih, maka minta kepada orang tersebut untuk kita didoakan. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang paham agama, sehingga nanti Ibnu Abbas tumbuh menjadi anak yang paham agama. Nah, maka minta didoakan. Syaratnya adalah orang solehnya masih hidup. Kalau udah meninggal nggak boleh. Ini makam orang soleh ini. Dulu pas masih hidup dia orangnya soleh. Iya, kalau dia masih hidup boleh. Tapi kalau sudah meninggal jangan. Ya, itu adalah yang keenam. Yang ketujuh adalah adab-adab berdoa yang lainnya. Yang pertama, memilih waktu yang terbaik di dalam berdoa. Kalau bisa berdoa itu menghadap kiblat. Kalau bisa berdoa itu dalam keadaan suci.
Doa itu mengangkat tangan, doa itu yakin kepada Allah doanya akan dikabulkan. Dan doa itu harus, ini sebagian ulama menuliskan, memilih doa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran atau doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli wali walidayya itu ada dalam Al-Quran. Rabbana atina itu ada dalam Al-Quran. Rabbana zolamna itu ada dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina itu dalam Al-Quran. Atau doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari doa-doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran atau yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Nah, itu adalah beberapa adab yang perlu teman-teman ketahui ketika di dalam berdoa. Maka insya Allah kalau doa kita lakukan dengan hal-hal tersebut, insya Allah akan mudahkan atau Allah akan berikan semua doa-doa kita agar dikabulkan. Tapi ingat, pengkabulan doa dari Allah tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang Allah tahu ini tidak bagus untuk kita, maka Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Atau boleh jadi doa yang kita panjatkan diganti dengan cara Allah menjauhkan kita dari bala, dari musibah yang harusnya menimpa kita. Wallahu a'lam bishawab.